Because of our abilities, you locked the four of us away. But we're not the ones you should fear. If we help you... Mr. Richards. Pada tahun 2007, seorang bocil SD bernama Reed atau Richard mendapatkan tugas dari bapak gurunya untuk mempresentasikan impiannya. Dalam presentasinya, Reed menjelaskan bahwa dia ingin menjadi orang pertama dalam sejarah yang dapat berteleportasi. Mendengar hal ini, bapak guru pun langsung, "Hah?" dan mengatakan bahwa Reed telah gagal dalam tugasnya karena tidak masuk akal. Reed yang kecewa lalu kembali ke duduk bangkunya, dan di saat itu juga tatapan teman Reed bernama Ben terlihat begitu sangat penasaran dengan apa yang Reed kerjakan. Scene lalu berpindah ke malam hari, di mana Ben tinggal di rumah bersama ibu dan kakaknya sambil berbisnis jualan barang rongsokan. Ketika Ben gelut sama kakaknya, ia disuruh ibunya untuk mengecek bunyi kelinci yang terus menggonggong. Namun saat dicek ternyata itu Reed yang sedang mencari alat konverter. Ben yang penasaran dengan apa yang dikerjakan oleh Reed pun akhirnya mau membantu Reed dan memberikan konverter bekas secara cuma-cuma. I just need the converter. That teleporting thing? Reed kemudian membawa Ben ke garasinya, di mana di sana Reed benar-benar membuat mesin teleportasi dengan barang-barang bekas. Setelah semuanya siap, Reed dan Ben pun menguji coba mesinnya dengan mengirim mobil mainan. Ternyata mesin itu berfungsi dan berhasil mengembalikan mobil mainannya. Tapi sayangnya energi mesin itu membuat listrik di seluruh kota jeglek. Ketika Reed mengecek mainannya, mainan itu penuh dengan batu kerikil yang Reed kira dari Mesir. Where's that? Where'd the rocks come from? I don't know yet. 7 tahun kemudian, Reed dan Ben kini telah menginjak usia remaja. Keduanya terlihat ikut dalam ajang pameran sains dengan temuan andalannya mereka, yaitu alat teleportasi yang Reed ciptakan dari kelas 5 SD. Dalam presentasi itu, Reed berhasil mengirim dan mengembalikan mainan yang penuh debu coklat dan menganggap kalau mainan itu baru saja dari gurun pasir. Namun meskipun berhasil, panitia pameran yang merupakan guru SD Reed masih tidak ngandel dan menganggap kalau Reed sedang memainkan trik sulap. And you're paying for the backboard. Yeah. You're disqualified. Setelah dievakuasi ke sensasi, karya Reed tiba-tiba dilirik oleh bapak-bapak bernama Dr. Strom dan anak angkatnya yang bernama Susan. Dr. Strom menjelaskan bahwa ia bekerja untuk Baxter Foundation, yaitu sebuah lembaga penelitian yang didanai oleh pemerintah. Ia juga menjelaskan bahwa timnya telah mengirim sesuatu ke dimensi lain, namun mereka belum berhasil mengembalikannya. Mendengar hal itu, Reed pun terkejut karena Reed pikir hanya menteleportasikan bendanya ke sisi lain bumi. What? Agar Reed percaya, Susan pun menunjukkan tabung reaksi berisi pasir yang cocok dengan partikel yang Reed kembalikan. Ternyata, lembaga itu telah menganalisa pasir tersebut, namun tidak cocok dengan partikel apapun yang ada di bumi ini. Setelah perbincangan singkat itu, Strom menawarkan Reed beasiswa penuh di Baxter Foundation. Dan mendengar hal itu, Reed pun langsung menyetujui tawaran dari Strom. We're not sending anything to another dimension. But I'm in your bed, you upset. Where did you say you're from again? Keesokan harinya, Ben membantu Reed pindahan ke Yayasan Baxter dan mengatakan bahwa disinilah benarnya tempat Reed berada. This board has invested a great deal. Di sisi lain, Dr. Strom mengadakan pertemuan dengan para dewan tentang ekspedisi ke dunia baru. Strom menjelaskan bahwa jika berhasil mengakses ke dimensi lain ini, mereka dapat menggunakan sumber dayanya dan bahkan mungkin menemukan cara untuk menyelamatkan masa depan. Akan tetapi, pernyataan Strom sempat ditolak karena Strom akan mempekerjakan Victor Van Dam yang dulunya telah mengacaukan proyek sebelumnya. Namun setelah menyatakan bahwa dia sendirilah yang akan mengawasi proyek tersebut dengan ketat, akhirnya dewan bernama Ellen pun memberi kesempatan kedua kepada Strom. Setelah pertemuan tersebut, Strom menemui Victor dan mencoba merekrutnya kembali. Awalnya Victor menolak, namun dia berubah pikiran ketika mendengar ada salah satu pemuda yaitu Reed berhasil mengembalikan keadaan dan Susan akan menjadi bagian dari timnya. That's what happens when you drop out. I trust her. He'll stay out of my way this time, trust me. Singkat cerita, di laboratorium, Reed dan Susan bertemu dengan Victor dan Strom, di mana Susan menunjukkan visual dimensi lain yang berhasil terekam.
Strom mengatakan bahwa masa depan membutuhkan orang-orang cerdas seperti yang ada di hadapannya. Dan pernyataan itu langsung membuat Red, Susan, dan Victor setuju untuk menjadi tim ini. Yes, it is. New energy together with a level of commitment and they send us. Di tempat lain, putra kandung Strom yang bernama Johnny terlibat dalam balapan liar yang mengakibatkan ia kecelakaan. Setelah keluar dari klinik, Strom dan Johnny berdebat, di mana Strom mengancam tidak akan mengembalikan mobilnya kecuali John mau bekerja dengan Strom. Dan karena tidak ada pilihan lain, Johnny pun akhirnya setuju. Setibanya di laboratorium, Johnny bergabung dengan Red, Susan, dan Victor. Keempatnya terlihat sangat antusias dalam bekerja dan menjalani persahabatan yang sangat erat di antara mereka. Namun, setelah beberapa minggu berlalu, Victor mulai cemburu dengan kedekatan Red dan Susan, yang akhirnya Victor menegur Red untuk tetap profesional dalam bekerja. Akan tetapi, Red menjawabnya dengan mengatakan bahwa ia telah berhasil menyelesaikan proyek ini. Well done. Keesokan harinya, Alan dan para dewan lainnya tiba di laboratorium untuk menyaksikan pengujian gerbang kuantum. Mereka lalu mengirimkan monyet-monyet sebagai media percobaan pengujiannya. Dalam ketegangan, pengujian pun diaktifkan dan alhasil mereka mendapatkan visual video yang mereka sebut Planet Nol. Monyet tersebut kemudian ditarik kembali ke laboratorium dengan keadaan sangat baik-baik saja, yang secara resmi menjadikan eksperimen itu efektif dan aman. Melihat hal itu, Alan pun segera mengucapkan selamat kepada tim. Akan tetapi ketika tim berharap untuk pergi ke planet Nol, Alan menolaknya dan malah akan menyerahkan pekerjaan ini kepada NASA. Pernyataan Alan tersebut membuat mereka kecewa. But you know who Neil are? Looks like we need another week. Red, Victor, dan Johnny membuat ide gila dengan merencanakan pergi ke planet Nol tanpa pengawasan Strom. Karena mereka hanya bertiga, Red pun akhirnya menghubungi Ben untuk melengkapi pot mesin dan akhirnya Ben pun setuju. Singkat cerita, keempatnya lalu segera bersiap-siap memakai baju armornya dan memasuki pot mesin untuk segera mengaktifkan gerbang kuantum secara otomatis. Sementara itu, Susan yang sedang bekerja di kantor mendeteksi bahwa seseorang mengaktifkan gerbang kuantumnya. Hal ini pun menjadikan Susan panik dan segera menuju ke laboratorium. Red, Victor, Johnny, dan Ben akhirnya berhasil berteleportasi ke planet Nol. Di planet itu, keempatnya menemukan saluran cahaya hijau yang berpusat ke kawah yang terletak di bawah tebing. Karena penasaran, mereka pun turun ke sana untuk meneliti cahaya itu. Sesampai di kawah itu, Victor mengetahui bahwa larva hijau itu ternyata sumber energi yang akan bereaksi ketika disentuh. Victor kemudian dengan gabutnya mencelupkan tangannya ke larva yang mengakibatkan sebuah reaksi ledakan di kawah itu terjadi. Ledakan itu pun membuat mereka panik bahagia dan segera berlari menjauhi kawah untuk menyelamatkan diri. Akan tapi saat ketiganya berusaha naik ke tebing, ledakan semakin membabi buta sampai akhirnya menyebabkan Victor terlempar dan terjatuh ke dasar kawah. Mengetahui Victor tak selamat, Red, Ben, dan Johnny pun kembali ke dalam kapsul. Namun saat ketiganya berhasil masuk ke dalam, kapsul itu seketika tidak berfungsi.